Jadi ibumu dulu itu nggak percaya kalau ayah tidak sekolah, hanya lulusan SD atau SMP nggak lulus. Ayah itu berhenti sekolah toh, keluar dari SMP itu kelas 3, 4 bulan sebelum ujian nih. Karena pada waktu itu kakaknya ayah, jadi Mas Budi, itu kakak ayah yang paling besar, itu sakit paru-paru, kumat paru-parunya. Pada waktu itu ayah pulang sekolah langsung ke pasar Ngasem. Kan ayah jualan burung tuh sejak kelas 1 SMP. Itu sudah mulai belajar, tapi serius jualan burungnya kelas 2 SMP. Nah pada waktu kelas 3 itu ayah pulang dari sekolah ke pasar Ngasem, lihat Pak Debudi, kakaknya ayah, itu batuk-batuk terus dari mulutnya itu nyembur darah, itu kena seragam ayah, nyemprot ke dada ini. Jadi pulang sekolah bukannya dapat sarapan atau dapat makan siang atau minum es teh dingin ya kan, malah kesemprot darah gitu sampai basah kuyup baju seragam ayah tuh. Nah karena seragamnya hanya punya 2, satu kena darah, padahal yang satu itu belum cuci Pak. Jadi besoknya ayah nggak masuk kelas, nggak masuk sekolah. Terus ayah cari tukang becak untuk membawa Pak Debudi itu ke rumah sakit. Jadi Pak Debudi naik di becak depan, ayah bonceng becak itu di belakang, di selebornya itu, sampai ke rumah sakit PKO yang dekat Malioboro itu. Begitu masuk daftar pasien, terus Pak D itu dirawat di SAL, masukkan ke ICU dulu, kemudian butuh transfusi darah. Itu ceritanya. Nah, karena harus cari darah, padahal ya masih kelas 3 SMP. Waduh, mau cari darah kemana ini? Akhirnya cari darah O untuk Pak Debudi, dapat 4 orang yang bersedia mendonorkan darahnya untuk Pak Debudi. Nah, karena ayah harus nungguin itu pengambilan darah itu pagi hari itu sih, makanya ayah nggak masuk sekolah. Nah, ternyata Pak Debudi nggak sembuh-sembuh, malah makin berat toh. Nah, udah ayah nungguin Pak Debudi itu kalau malam maghrib itu ayah nungguin Pak Debudi sampai paginya jam 4 ayah pulang ke pasar Ngasem nyuci pakaian kotor toh. Terus mikir kalau ayah sekolah nanti Pak Debudi malah meninggal, nggak ada yang biayai toh. Iya. Terus Tante Sor mau dikasih makan apa? Pada itu Tante Sor masih SD itu. Yang ngasih makan nggak ada. Ya sudah, ayah memutuskan, oke deh, nggak usah sekolah. Toh aku anak cowok, bisa belajar di mana-mana. Ada banyak buku. Ilmu itu ada di mana-mana, tidak hanya di sekolahan. Akhirnya ya itu fokus jualan burung untuk bisa makan. Nah terus di pasar Ngasem itu kan ada Taman Sari toh, ada banyak turis asing toh. Nah saya tuh ayah mikir, terus nanti kalau jualan burung hanya untuk makan, lah biaya rumah sakit yang bayar siapa? Gitu. Pakai apa ini? Akhirnya ayah belajar bahasa Inggris. Makanya ibumu dulu sastra Inggris pun sama ayah kalah gara-gara ayah belajar bahasa Inggris kan. Nah cara ayah belajar bahasa Inggris itu menulis, membuat cerita itu sih, membuat story, membuat cerita dalam bahasa Indonesia kemudian diinggriskan. Keren oh keren. Ya itu spotnya masih di situ ya. Spotnya di kantor.
membuat cerita misalkan Taman Sari. Taman Sari didirikan pada oleh kerajaan mana-mana tahun berapa sampai tahun berapa, kan gitu. Fungsinya untuk ini. Kemudian baru ya Inggris kan Taman Sari, Water Castle. Pasar burung, bird market, ya kan gitu. Nah, setiap hari ayah harus mendapatkan 27 kata baru untuk menambah ini kan vocab kan, ya kan? Vocab atau kata-kata itu sih? Untuk kosakata kan vocab kan? Untuk menambah perbendaharaan kata atau vocabulary. Nah, ayah nggak mengerti ini susunannya past tense, ini future tense, ini past tense, ayah nggak ngerti. Present tense, future tense, past tense, ayah nggak ngerti. Tapi lama-lama ngerti sendiri tuh. Lama-lama ayah bisa cerita tentang pasar burung, bisa cerita pasar Ngasem, bisa cerita Taman Sari, bisa cerita underground mosque, bisa cerita tentang keraton, bahkan sampai upacara sunatan pun ayah tahu. Ayah belajar bahasa Inggris itu 2 minggu sih. Seminggu menulis, seminggu membaca. Jadi selama 1 minggu itu setiap hari ayah membuat cerita itu. Kemudian ayah Inggriskan, berarti menulis lagi kan. Kemudian membaca sampai benar, pronunciation-nya benar. Contoh Sim, tulisan apa yang paling sulit diucapkan oleh orang Indonesia? Kira-kira apa Sim? Ayo, kira-kira kata-kata apa yang paling sulit diucapkan oleh orang Indonesia? Resolution. Bukan, itu gampang. Apa ya? Terang. Bright. Orang Indonesia rata-rata mengucapkannya bright apa break. Ya kan? Karena tulisannya BRIGHT, ya kan? G-nya dibaca jelas kalau orang Indonesia. Nah, ya latihannya, pronunciation-nya dari break menjadi bright, light, like menjadi light. Itu ternyata butuh waktu 2-3 hari untuk membedakan itu. Bright, light, fright. Kayak mengucapkan itu terus bright, light, fright, bright, light, fright. Itu karena satu kata yang paling sulit diucapkan oleh lidah orang Indonesia. Sampai kemudian ayah bisa lancar. Terus karena setiap minggu setiap hari ayah membuat tulisan dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian ayah Inggriskan, dan setiap hari menambah 27 kata baru. Lama-lama ayah pinter sendiri bahasa Inggrisnya. Lama-lama tahu mana yang past tense, mana yang present tense, mana yang continuous tense, mana yang future tense, ayah tahu. Aku yang belajar di sekolah yang baru diajarin kemarin aja udah lupa. Ya diajarkan kemarin udah lupa. Ya karena belajarnya kan tidak langsung praktek, kalau ayah kan langsung nulis. Ya kan? Kakak kan diceritani, kemudian coba untuk mengingat, tetapi menulis tidak, belum tentu. Ngomong tidak, belum tentu. Nah, kalau ayah kan sudah menulis, berpikir, kemudian menulis, kemudian membacakan. Setelah membacakan, besok memperagakan. Batik, ayah kan harus memperagakan tuh. Ya kan? How to process a batik? We need a cotton, and we draw with a pencil. And if it's finished, we continue to put a molten wax. Ya. Keren nggak? Molten wax. Kenapa tidak melting wax? Molten wax berarti sudah mendidih, sudah mencair duluan. Kalau melting berarti sedang proses mencairnya malam, ya kan? Nah, akhirnya aja bisa sih. Nah, suatu ketika ya ketemu ibu
ibu ngobrol sama, terus saya dulu belajar ini supaya ayah berani ketemu siapa saja, nggak pernah minder itu. Ayah belajar teater. Ayah belajarnya teater itu caranya mendatangi anak-anak dari kampus Asdrafi. Asdrafi itu Akademi Seni Drama dan Film Indonesia. Jadi orang-orang teater, orang-orang calon-calon sekolah untuk aktor itu loh. Nah, itu ayah hanya datang ke situ untuk melihat. Setiap jam 7 malam mereka latihan. Nah, ayah datang ke situ. Karena keseringan datang, lama-lama kenal. Setelah kenal, mereka ngomong, "Mas, bisa bantu. Bantu apa? Membacakan naskah ini karena temanku ada yang tidak berangkat latihan loh." Nanti ayah boleh menjadi aktor kan? Ayah terima itu skripnya atau naskahnya, kemudian ayah bantu mereka untuk latihan biar latihannya makin lancar loh. Mau nggak ada lawan, ada salah satu aktornya itu nggak berangkat. Nah, ayah membacanya karena benar, kemudian mimiknya sudah benar, artikulasinya jelas. Lama-lama yang latihan teater di situ malah nawari ayah, besok ikutan mentas ya. Sehingga orang-orang taunya kalau ayah itu sekolah kuliah di Asdrafi itu. Ayah hanya lihat dan dimintain tolong, "Mas, bisa minta tolong untuk memerankan ini, naskahnya ini, tokohnya ini." Ayah hanya melihat, kemudian niatnya membantu. Rupanya ayah malah dipilih menjadi aktor di situ. Sampai kemudian dikenal ayah ini ahli teater. Padahal ayah nggak kuliah di situ. Tapi ketika pentas di UGM di mana-mana kan, ayah dulu sering pentas di teater itu sering dengan banyak grup teater ya. Itu dikiranya ayah orang yang sangat pengalaman di dunia teater. Nah, di situ ketika main teater itulah ayah kenal namanya Pak Bo. Kita jemput Mbak siapa? Tante siapa itu? Parkirnya sini bener gak sih? Nggak tahu. Ya nanti kalau dari jualan burung ayah belajar sendiri sama Pak Deputi itu. Gak ada yang ngajari ya, bapak ayah, kakek udah meninggal. Kakek meninggal tuh ayah kelas 1 SMP. Nah, jualan burung bisa untuk makan, jadi guide untuk bayar rumah sakit Pak Deputi itu. Nah, bagaimana caranya agar ayah tuh punya baju bagus? Kaos bagus, hem bagus, celana bagus, sepatu bagus, sabuk bagus. Caranya gimana? Enggak. Pinjem. Enggak, ayah nggak pernah pinjam. Ayah sangat pelit untuk beli baju. Karena daripada beli baju mending buat makan atau buat biaya rumah sakit Pak D. Terus ayah yang lakukan apa? Kira-kira menurut Simsin apa? Ayah hanya bertanya pada turis asing yang ayah guide dulu. Saya tanya begini, "What is your hobby?" Kalau ayah bertanya, "What is your hobby?" mereka pasti menjawab toh. Traveling, misalkan ya, reading a book, atau mungkin study, atau mungkin apalah. Nah, ketika ayah sudah menanyakan kepada mereka, "What is your hobby?" mereka akan tanya balik, "Sindu, what is your hobby?" kan gitu kan. Nah, saat mereka bertanya, "Sindu, what is your hobby?" ayah menjawab, "My hobby collecting t-shirt." Mereka kasih. Kira-kira mereka kepengen ngasih nggak? Kepengen. I'm collecting hard rock t-shirt. Akhirnya pada waktu itu semua turis asing itu pasti bawa namanya Hard Rock Cafe t-shirt. Karena pada itu sangat terkenal. Akhirnya, "Sindu,
I think this enough for you. Dia kasihkan salah satu kaosnya. Begitu ayah pakai, kok enak karena katun dan bahannya kan bagus sekali kan. Sindu, it's for you. And I will send you Hard Rock Cafe t-shirt in any city. Wow. Artinya ketika turis itu pergi ke Bali, di Bali kan ada Hard Rock Cafe. Beli satu untuk dikirimkan ke ayah. Jadi satu turis asing itu setiap bulan itu mengirimkan satu t-shirt untuk ayah. Itu satu turis. Padahal ayah ketemu turis hampir sehari bisa 20 kali. Ketemu turis yang lain, ayah ngomongnya beda. What is your hobby? Mereka cerita, kemudian mereka tanya, what is your hobby, Sindu? Collecting sneaker. Terus nanti dikasih stiker. Akhirnya mereka ngukur kaki ayah, diukur itu berapa sentimeternya. Oh, your size is 6. In English 6. In Europe 39. Your size is 39. Kalau orang Amerika, your size 7. Karena mereka ngukur kaki ayah dari jari tengah kaki sampai ke tumit. Diukur, kemudian dibandingkan, oh ukuran sepatunya sekian. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka pulang ke negara mereka. Dan kalau ketemu sepatu yang ukuran ayah, diberikan. Berarti ayah udah punya berapa? Kaos sudah, sepatu sudah kan? Dan setiap kali ketemu nemu Hard Rock Cafe pasti diberikan ke ayah. Setiap kali, yang satu ini setiap kali nemu sepatu ukuran ayah dibeli dan dikirimkan ke ayah. Makanya setiap minggu itu ada Pak Pos yang datang ke kos-kosan ayah. Pos, Sindu, gitu. Setiap minggu pasti ada Sindu, paket pos untuk Sindu. Jadi di kos-kosan tempat ayah tinggal itu pada ribut itu Sindu lagi. Kalau orang lain hanya dapat surat atau dapat postcard. Kalau ayah box. Terus itu kan baru dapat 2 kan? Ketemu turis asing yang lain. Saya tanya lagi, what is your hobby? Mereka cerita. Begitu mereka nanya, what is your hobby, Sindu? Collecting jin. Nanti celana dapat kan? Gak beli kan? Ayah tidak perlu membeli, ayah tidak perlu nabung, ayah tidak perlu menipu, ya kan? Gak perlu pinjam, gak perlu minta. Tapi mereka memberikan secara sukarela. Dan mereka ukur pinggang ayah berapa, panjangnya berapa. Oh, Sindu, your size is 28. Your hip 28. Your foot, your leg is 1.1. Jadi 1 meter poin 1 meter poin 1 meter. Berarti 110 cm maksimal. Berarti ya berapa? Sneaker sudah. Baju udah. Kaos bukan baju. Oh, iya, kaos. Kemudian sekarang jin nih kan. Ketemu turis asing lagi, saya ngomong boot. Jadi dapat sepatu boot kan. Terus yang lain saya ngomong I'm collecting shirt, berarti hem. Ayah dapat lagi. Terus yang lain ayah ngomong collecting bag, tas. Dikasih tas. Iya, macam-macam tas ayah punya. Terus yang lain ayah collecting belt, sapu. Dapat lagi kan. Sampai kemudian ayah Sindu buat hobby kaset, home music. Mereka kirimi ayah itu sendiri lihat sendiri. Koleksi ayah dulu kan kasetnya banyak sekali kan. CD-nya banyak sekali. Karena ayah dulu juga itu dikirimi semua itu. Dikirimi kaset, kirimi CD sampai playernya, Walkman-nya itu dikirimkan. Jadi ayah perlu beli? Enggak. Perlu nabung? Tidak. Tapi yang dipakai ya keren-keren enggak? Dahsyat. Orang lain enggak punya, ayah punya sendiri. Jadi ayah bisa makan gara-gara jualan burung. Jualan burung itu dari pagi sampai sore jam 4 gitu. Terus
Jam 5 sampai jam 7 malam ayah jadi guide. Jam 9 malam ayah belajar teater. Kapan ayah tidur? Ayah tidur itu rata-rata sehari, setiap malam itu hanya 3 sampai 4 jam. Ayah itu baru makan itu kalau dapat uang. Kalau belum dapat uang ayah nggak akan makan. Meskipun uang yang kemarin ada. Keren apa keren? Keren. Ayah mati? Enggak. Ayah kurus? Ya, tapi tidak mati. Uang ayah itu banyak sih. Tapi uang ayah itu nggak pernah ayah berani pakai untuk apa-apa, enggak. Ayah itu punya ibu angkat itu supaya apa? Supaya ayah bisa makan di sana. Ati Tuti itu contohnya. Ati Tuti itu dulunya kalau ayah lapar pengen minta makan itu begini. Ti, masak kangkung ya? Oh ngawur. Lah masak apa? Masak terong. Oh pantesan enak banget baunya. Itu kalau suruh ngicipi, aku kurang yakin itu apakah masakan Ati Tuti lebih enak daripada masakanku. Ya mau coba ngicipi. Kalau ngicipi sesendok kan nggak kenyang. Ya sepiring lah. Oke, berarti kan perut ayah kenyang nih. Oke, Ti. Nanti tak ganti nyanyikan 2 lagu ya. Karena ayah kan dulu juga pengamen toh. Ayah juga bisa main gitar. Ayah bisa makan gratis. Hanya ganti kepada Ati Tuti lagu-lagu. 2 lagu saja. Tapi kan perut ayah kenyang. Ayah kan tidak perlu minta nasi toh. Uang ayah utuh bisa makan, orang lain terhibur. Supaya ayah bisa bayar biaya rumah sakit Pak Deputi. Terus hasil jualan burung bisa untuk makan Tante Sur sama Pak Deputi sama Pak Deputi. Dan pakaian ayah tetap keren. Nah suatu saat ketemu dengan ibu. Ketemu sama ibu itu di mana? Di rumahnya Ati Tuti. Kantor ayah itu di dekatnya sebelah timurnya Ati Tuti. Ibu itu kos di sebelah baratnya. Oke, ini mungkin yang kita jemput sudah nyampe. Terima kasih, semangat pagi.